Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul kabir wal waliyush syahir qutubul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin wa ka'batul mutawassilin tajuddin sayyidi wa maladhi Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala Abdullah bin Utbah, telah berkata oleh Imam Abdullah bin Utbah, kana li Utsman bin Affan radhiyallahu anhu inda khuzanihi yawma qutila zinatu mi'ati alfin wa khamsi mi'ati dinarin. Ada bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di berangkasnya Utsman pada hari dibunuh Sayyidina Utsman, yaitu setimbangan 100.000 dan 500 dinar, wa alfi dirhamin dan 1 juta dirham, wa taraka alfa farasin dan meninggalkan oleh Utsman bin Affan akan 1000 kuda, wa alfa mamlukin dan 1000 budak, wa khallafa diya'ahu dan meninggalkan oleh Utsman bin Affan akan pekarangannya bibi'ri Arisa di dekat sumur Aris di Kuba, wa Khaybarin dan di Khaybar, wa Wadil Qura dan di Wadil Qura, ma qimatu yaitu barang yang ada pun nilainya yaitu 200.000 dinar. 200.000 dinar. Wa khallafa Amr bin al-As dan meninggalkan oleh Amr bin As 300.000 dinarin akan 300.000 dinar. Wa balagha samanu mali Zubairi dan mencapai oleh nilai hartanya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu 50.000 dinar akan 500.000 dinar. Wa taraka alfa farasin dan meninggalkan oleh Zubair bin Awam akan 1000 kuda, wa alfa mamlukin dan 1000 budak. Wa ghina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ashharu min an yudhkara. Adapun kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ashharu yaitu lebih masyhur lagi min an yudhkara ketimbang daripada bahwa disebutkan oleh kekayaan Abdurrahman bin Auf. Artinya, saudara-saudara sekalian, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rujukan kita di dalam hidup dan kehidupan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bak bintang-bintang di langit, dengan siapapun anda mengikut maka anda beroleh hidayah. Masih benar, masih mengikut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan itu berbicara tentang zuhud. Bagaimana zuhudnya para sahabat sulit untuk kita terangkan
terkait dengan bagaimana kezuhudan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditanya bagaimana zuhudnya para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang hafal hadis 1 juta hadis sanad maupun matannya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya terkait tentang zuhud. Kata Imam Ahmad waktu ditanya, ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar. Wahai Imam Ahmad, apakah orang itu masih disebut orang yang zuhud sementara di kantongnya masih ada duit 1 triliun? Orang yang punya duit 1 triliun itu apakah disebut orang zuhud? Ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab, na'am, ya bisa saja, bisyurutin, dengan beberapa ketentuan tentunya. Kalau ada pada dirinya ciri-ciri ini, jangankan 1 triliun, 1000 triliun yang ada di kantongnya, dia disebut di mata Allah Az-Zahid, orang yang zuhud. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, alla yafraha idza zadat, bila hartanya bertambah, tambah banyak, tidak menambah GR dan girang, tidak. Karena ukuran mulia bukan pada harta, tapi pada takwa, kedekatan dengan Allah. Andai hartanya nambah, biasa saja sikap hatinya, enggak menjadi berubah sikap hatinya. Kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa alla yahzana idza naqasat, asal tidak berduka, tidak stres bila hartanya berkurang. Asal orang itu ketika hartanya berkurang enggak stres, hartanya bertambah enggak GR, enggak sombong, maka orang itu biar kata punya duit 1000 triliun, maka masih disebut orang yang zuhud. Ente punya duit 1 triliun enggak? Ya bukan zuhud, jangan-jangan. Zuhud tuh begitu. Sebab yang namanya zuhud adalah ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uha fil jaibi. Zuhud itu meletakkan dunia di tangan, tidak di hati. Itu namanya zuhud. Asal dunianya di tangan, itu enggak zuhud. Bila dunianya dijadikan kayak jamban, kayak WC, kayak sepiteng. Di sepiteng itu biar kita taruh sehari 5 kali karena buang angin plus biasa aja. Enggak karena puasa, biasa aja. Biar dikata di sepiteng banyak, itulah namanya disebut zuhud. Mujtahid besar Imam Sufyan As-Sawri radhiyallahu ta'ala anhu pun juga ditanya, ayakunu dzul mali zahidan, ya Sufyan, wahai Imam Sufyan As-Sawri, apakah orang yang punya harta berlimpah itu masih disebut zuhud? Kata Imam Sufyan, na'am, ya, asal ada syaratnya. Apa itu? Idza zida fi malihi syakar, bila kemudian hartanya bertambah, maka dia tambah syukurnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya bertambah, sedekahnya bertambah. Itulah orang yang zuhud. Hartanya makin bertambah, nambah juga sedekahnya. Makin bertambah nilai berbaginya. Itu orang zuhud. Lalu apa syaratnya Imam Sufyan? Wa inna qasas syakara wa sabar. Kalaupun hartanya dia berkurang, maka tetap rasa syukurnya tidak berkurang, namun hatinya bersabar kepada Allah. Bila ini ada, maka orang itu biar kata hartanya 1 miliar, 1 triliun, maka orang itu disebut
orang-orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan ada pada tampilan, tapi zuhud itu ada pada sikap hati. Biar kata kita orang tak punya harta, tapi ketika harta enggak ada, gusar, itu namanya hubbud dunia namanya. Biar kata kita punya sendal lili doang. Tahu lili enggak? Yang kuning itu loh. Itu kayak begitu. Biar kata kita punya sendal swallow doang. Kalau hatinya otaknya duit mulu bukan Allah, namanya hubbud dunia namanya. Ini dalam dunia tasawuf tuh begitu. Jadi keliru orang berkata orang zuhud itu kudu jalan kaki kemana-mana. Itu bukan zuhud yang kayak begitu. Namanya apa? Iya begitu dan namanya. Ini Ibnu Athaillah mau menampilkan kehidupan para sahabat, menyebutkan 4 sahabat yang kaya raya tapi zuhud. Rasulullah ini 4, masih banyak sebetulnya, tapi ambil contoh dong, namanya contoh nggak banyak-banyak. Pertama Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau sholat witir selalu di rakaat terakhirnya sequran khatam. Kalau kita kulhu falak an-nas rakaat terakhir. Kalau dia kalau witir dari mulai alif lam mim al-baqarah sampai minal jinnati wan nas. Witir terakhir itu begitu. Utsman bin Affan kayak ibadahnya masyaallah. Tapi waktu meninggal Sayyidina Utsman di berangkasnya itu ada duit 100.500 dinar, 100.500 dinar, dan 1.000.000 dirham. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu waktu wafat, duit yang ada di berangkasnya kalau dirupiahkan itu adalah 2.542.942.750.000. Itu harta Sayyidina Utsman. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak. Itu gelarnya Sayyiduz Zahidin, rajanya orang zuhud. Padahal waktu wafat hartanya 2.532.000.000, 2,5 triliun, 1 miliar lah kurang lebih. Itu di luar aset. Duit aja tuh, di luar aset. Di luar kuda ada 1.000. Ente hitung aja, kalau 1 juta aja, kita harga banting nih, big sale lebaran 1 juta, itu 1 miliar. Apalagi kudanya 50 juta, ya udah 50 miliar. Apalagi kuda pacuan, itu udah harganya udah kagak karuan dah. Kuda balapan itu kuda. Budak ada 1.000 orang nih, harga bantingan 1 juta, itu udah 1 miliar lagi tuh. 1 miliar tuh. Belum lagi tanah hektaran, baik itu di Bi'ri Aris, baik itu di Khaybar maupun di Wadi Qura, hektaran. Itu hartanya. Ala kulli hal 2,5 triliun hartanya Sayyidina Utsman. Banyak apa dikit? Banyak. Jadi ente jangan malu kalau pengen jadi orang kaya. Itu baru punya motor aja udah cukup deh, ya Allah segini cukup. Jangan terus. Kalau bermanfaat mau kenapa tidak? Begitu. Ini biar kita melek tentang dunia sufi itu begitu. Bukan dikata orang sufi itu sulit finansial. Bukan. Itu bukan sufi namanya. Sulit finansial. Sufi itu hatinya tidak mikirin duit, walaupun tangan bergelimangan harta. 2. Contoh lagi, Amr bin As, gubernur Mesir. Masjidnya megah. Tidak ada masjid terbesar se-Afrika kecuali Masjid Amr bin As. Alhamdulillah wa syukrillah,
kami bersama teman-teman majlis ini sebagiannya sudah menziarahi dan sudah ya salatlah 2 rakaat di masjidnya Amr bin As. Sayyidina Amr bin As ini waktu beliau wafat, jangan ditanya nih hartanya. Dia hartanya 300.000 dinar. 300.000 itu yang berbentuk uang, belum aset-aset. Kalau dinilai rupiahkan itu hartanya Sayyidina Amr bin As waktu wafat 18 triliun. Udah HP kita nggak muat ngetiknya itu. Udah itu error berarti. Tuh HP murah begitu. Itu HP kita itu. Buat ngitung duitnya. Puyeng kita ngitung. Ulama itu banyak yang mengarang kitab tentang al-aghniya'u minas sahabah, orang-orang kaya raya di kalangan sahabat Rasulullah. Wahum az-zuhad, mereka itu orang-orang yang dikenal zuhud dalam agama. Ini yang hartanya banyak. Zubair bin Awam waktu wafat hartanya, ini kan wafat kok bisa ketahuan ini harta, kan udah wafat bagi warisan. Dibagi warisan itu ketahuan bini-bininya dapat berapa anaknya. Begitu. Maka Zubair bin Awam waktu wafat kata Imam Ibn Athaillah 500.000 dinar. Belum lagi ditambah kuda 1.000 dan budak 1.000. Jadi Zubair bin Awam bila dirupiahkan itu hartanya beliau waktu wafat 3 triliun 543 miliar 724 juta rupiah. Bahasa kitanya 3 miliar setengah lebih. Udah gitu aja dah capek. Nulis-nulisnya juga. Gitu nulisin harta orang ini. Tapi sejarah ini masalahnya. Begitu. 3 miliar 543 juta 724 ribu 3 miliar 3 triliun 543 miliar 724 juta rupiah. Itu kalau dirupiahkan. Ya Allah, kalau dibeli cendol berapa tuh kira-kira? Itu begitu dah tuh. Ini harta para sahabat. Tiga doang tuh. Ini padahal banyak nih ya. 4. Ini rajanya nih. Rajanya nih 4. Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, waktu nikah nih Abdurrahman bin Auf nggak punya duit. Waktu nikah ditanya sama Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, ente kok ada tanda-tanda ini habis didandan ini tuh kan, kalau habis itu mau ke ciri ininya cakep, habis jadi pengantin kan rada rapihan dah. Begitu ditanya sama Rasulullah SAW, mahadha ya Aba Muhammad, apaan ini Abdurrahman bin Auf? Begitu kata dia bilang, tazawadtu ya Rasulullah ala mra'atin ala wazni nuwatin min dhahab. Saya habis nikah, ya mas kawinnya seperak, biar gampang aja 100.000. Kata Nabi, barakallahu lak aulim bisyad. Ya udah, semoga ente tambah barakah, niatnya yang bener nikahnya ya, ente bakal duitnya banyak kalau ente niatnya lurus. Niatnya lurus, begitu niatnya itu begitu. Maka kemudian itu hartanya banyak banget. Jadi hartanya Abdurrahman bin Auf itu yang berbentuk uang saja 6 triliun 212 miliar 680 juta. Itu yang berbentuk uang. Tanah jangan ditanya, kuda segala macam jangan ditanya. Itu bininya 4 waktu ditanya, ya Allah hartanya begitu, mau saya kawinin kagak mau. Janda kaya 4 bininya, hartanya banyak. Tuh sahabat-sahabat Rasulullah. Maka teman-teman kita itu yang pengen kaya-kaya itu ziarahnya ke Yordan.
karena makamnya Abdurrahman bin Auf di Yordan, makamnya. Amr bin As makamnya di Mesir. Amr bin As itu satu blok masjid, jadi masjidnya namanya Masjid Sayyidina Uqbah bin Amir. Kalau Amr bin As di gerbang, di pintu masuk masjid, di bentuk masuk masjid itu di dalam ada Sayyidina Uqbah bin Amir dan ada makam Sayyidatuna Fatimah Al-Anwar, Fatimah Nabawiyah namanya, anak cucu Rasulullah juga, namanya Sayyidatuna Fatimah, anaknya Imam Husain kalau tidak salah itu ya, gitu anak cucunya. Itu di situ seblok kita ziarah kepada Sayyidina Amr bin As, begitu. Tidak di masjidnya, tidak di masjidnya Amr bin As, tidak. Yang di masjidnya anaknya Abdullah bin Amr bin As, itu di dekat perpustakaan, tapi sekarang enggak ada. Jadi waktu saya ceramah di Masjid Amr bin As kepada teman-teman itu tentang manaqibnya Amr bin As, kata teman kita dari Mesir Said Ahmad, itu di tempat ente diri itu makamnya Abdullah bin Amr. Habis waktunya nggak ada, ente mau susah disuruhnya ke bandara, susah banget. Saya bilang saya nggak penasaran, harus satu lagi makam sahabat Nabi yang harus saya paranin, tidak mau saya, begitu. Maka dari Masjid Amr bin As terakhir ditutup dengan masjid ziarah ke Sayyidatuna Nafisa. Siti Nafisa itu tiap hari puasa, nggak pernah berhenti, sampai mau wafat udah sakit parah disuruh buka oleh anaknya. Kemarin aja puasa, sekarang mau ketemu Allah buka. Oh gana, dia ngegali di kamarnya itu kuburan, gali sendiri, dikit sampai jadi kuburan, lalu dibacain Quran 1000 kali hatam, lalu wafat. Di situ wafatnya, di kuburan yang dia gali di kamarnya, dan sekarang jadi makamnya Sayyidatuna Nafisa. Ziarah sebagian kawan-kawan kita majelis ini sama Siti Nafisa, ziarah sama awliya Allah. Majelis kita harus mahabbatul awliya. Tidak boleh anda demen dengan majelis Al-Bantan ini, tidak boleh ada sedikit pun rasa benci sama wali Allah. Rugi anda, rugi. Jangan. Anda harus mahabbatul awliya. Rugi kalau enggak mahabbatul awliya, rugi besar. Ini sahabat kaya-kaya, saudara. Tapi gelarnya adalah as-sadah az-zahidun, wali-wali yang zuhud. Tapi hartanya tidak ada yang disebut miliaran, semuanya triliunan. Kalau kita beliaran, enggak tahu, dah enggak ngerti, begitu. Ya Allah, begitu. Udah paling zuhudnya aja, enggak ada apa-apanya. Kayaknya kita orang-orang ini enggak ada apa-apanya. Harta mereka itu Masya Allah. Kenapa? Mereka itu tidak menaruh dunia dalam hati, tapi di tangan. Makanya sering doa. Para sahabat itu doanya, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya arhamar rahimin. Doanya yang banyak diulang-ulang, Allahumma jalid dunya tahta aidina wa la tajalid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Tuhan, tolong letakkan dunia di tangan saja, jangan sekali-kali nyampe ke hati, apalagi masuk. Nyampe aja jangan, di tangan aja ya Rabb. Wala tajalid dunya akbaru hammina, jangan dijadikan dunia yang terbesar kepusingan kami dalam hidup. Wala mablagha ilmina, dan jangan pula dunia dijadikan puncak pengetahuan kami. Kami pengen puncak pengetahuan kami engkau. Kami pengen cita-cita terbesar kami dekat dengan engkau. Kami pengen hati kami isinya engkau saja. Biarkan tangan kami aja yang banyak dunia. Itu para sahabat. Para sahabat. Seringkali kita menyebut ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu
Siapa itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu saudara, waktu nikah dengan Siti Khadijah, umur beliau 25 tahun, bujangan umur 25 tahun. Itu buat mas kawinnya Siti Khadijah itu senilai 1 miliar. Semiliar buat mas kawin Siti Khadijah, semiliar. Begitu. Ada nggak ini yang waktu kawinnya semiliar? Kagak. Ya Allah, untung bini kita kagak ngaji. Kita bisa nuntut itu. Begitu. Semiliar saudara. Itu Rasulullah. Dikata Rasulullah orang miskin. Ada ke orang umur 25 tahun hartanya udah semiliar, 25 tahun. Man, ente udah 25 belum? Belum. Waduh, udah lebih. Itu begitu. Begitu. Nabi itu. Begitu Nabi. Terkaya, termiskin, begitu. Gitu. Buat pribadinya enggak ada. Tapi kalau buat orang ada. Nabi. Itu orang kaya, pedagang sukses Nabi. Kata kagak punya duit Nabi. Banyak. Itu duit sendiri. Kalau kita kan minjam dulu sama teman ya buat mas kawin, ntar gantian ya arisan. Arisan ya Allah, buat kawin aja arisan. Tuh begitu saudara. Kenapa kata Imam Ibnu Athaillah mereka kayak begitu? Wa kanatid dunya fi akuffihim la fi qulubihim. Dan ada oleh dunia yaitu pada telapak tangan mereka para sahabat. La fi qulubihim, tidak ada di dalam hati mereka. Sahabat itu nggak ada. Dunia barang dikit dalam hati, semuanya di tangan. Kita sering membaca sahabat seperti Ashabus Sufa, Abu Hurairah. Ini sahabat nggak punya. Anak asuhnya Rasulullah. Banyak Rasulullah tuh yang nggak punya, tidur di samping rumah Nabi. Nabi makan, dia makan. Apa yang dimakan Nabi, dia makan juga. Itulah Rasulullah. Kayak begitu. Makan aja. Ngaji Nabi tapi nggak punya duit, boleh beasiswa. Kata kita orang tuh. Itulah Abu Hurairah rajanya. Abu Hurairah rajanya. Maka Abu Hurairah paling banyak ilmunya. Yang disampaikan nama umat 5.374 hadis. Itu yang disampaikan. Yang belum disampaikan keburu wafat, wallahu a'lam. Itu yang udah beredar di dalam kitab-kitab hadis 5.000 lebih. Begitu. Enggak kayak kita dikasih gratis main-main. Mondoknya tidur, main game. Enggak. Dia luar biasa. Pada pinter-pinter ini. Uqbah bin Amir al-Juhani itu, ya Allah ya Rabbana. Waktu kita datang ke Mesir, Uqbah bin Amir al-Juhani ceramain bagaimana Uqbah bin Amir al-Juhani waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah. Nabi datang ke Madinah, dia termasuk orang yang enggak nyambut Rasulullah. Enggak nyambut itu karena ada tugas. Orang pada nyambut, datang luar biasa. Bila kita memandang anak cucunya Nabi waktu datang doang nih dari Arab ke Indonesia kayak begitu banyaknya, bagaimana datuknya itu saudara? Bagaimana datuknya? Itu waktu datang laki, perempuan, bocah luar biasa. Namanya Saniyatul Wada. Itulah tempat perempuan. Kalau orang lain laki itu di Kuba. Saniyatul Wada ini tempat yang paling angker. Maka di perempuan dulu yang nyambut Rasulullah. Kenapa? Karena paling belakang perempuan. Jadi orang dewasa, pemuda, bocah, perempuan. Perempuan ini sampai ekornya itu di Saniyatul Wada. Ternyata Nabi lewat situ. Enggak disangka lewat sono, lewat jalan besar. Dan lewat jalan tikus. Yang enggak mungkin dipikirkan Nabi lewat situ. Maka muncullah itu lagu itu, orang perempuan Madinah itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Nongol Rasulullah dari Saniyatul Wada. Uqbah bin Amir kala itu lagi ngangon kambing. Gilirannya, jadi dia nggak nyambut. Terus Nabi ada di Madinah, dia juga tidak. Cuman mikir, Uqbah bin Amir, kalau saya harus kerja, nggak ketemu sama Nabi sewaktu-waktu doang, saya harus berhenti aja dah, pensiun dini, mengajukan berhenti aja. Saya pengen dekat aja sama Nabi. Akhirnya Uqbah bin Amir, seorang penggembala kambing,
Yang tadinya penggembala, siapa yang kenal Uqbah bin Amir al-Juhani? Tak ada yang kenal. Lalu ikut sama Rasulullah sampai menjadi qari, ahli Quran, ahli qiraat, alim kabir. Sampai datang ke Mesir dielu-elukan. Kuburannya itu masyhur dengan ada masjid Uqbah bin Amir al-Juhani. Sebelum makam Imam Syafi'i belok kanan, kanan lagi paling pojok itu Uqbah bin Amir al-Juhani. Luar biasa. Sahabat itu enggak ada yang namanya dunia masuk di hati. Semuanya di tangan. Sabaru anha hina fuqidat. Kata Ibnu Athaillah, mereka sabar dari dunia ketika ketiadaan. Kalau enggak ada dunia biasa aja. Sahabat itu biasa aja. Kalau enggak ada dunia. Wa syakarullaha hina wujidat. Dan mereka bersyukur pada Allah seketika ada oleh dunia. Kalau dia dapat dagang untung, alhamdulillah. Begitu. Kalau kemudian itu dagang rugi, masya Allah, kana wa malam yas'alam yakun. Sebagaimana anak-anak majlis suka baca, a'dadtu likulli lil khairi kullihi bismillah, bisyarri kullihi a'udzubillah, sampai wa likulli hammin wa ghammin, wa likulli dhiqin hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Kalau dia rugi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau dia untung, wa likulli rakha'in asyukrulillah. Itulah para sahabat-sahabat Rasulullah. Kayak begitu hidupnya. Selalu pegangannya Allah aja. Allah, 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 bismillah, alhamdulillah, masya Allah, innalillah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah. Begitu, innalillah, semuanya. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah para sahabat-sahabat Rasulullah. Wa inna mabtalahum Allah subhanahu wa ta'ala bil faqah fi awali amrihim. Hanya saja menguji coba, mencoba, memberi ujian akan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan pada awal urusan mereka. Hatta takammalat anwaruhum, sehingga sempurna oleh cahaya mereka. Awal pergi ke Madinah susah, sahabat, tidak ada. Wa tataharat asraruhum, dan suci oleh sir-sir mereka. Fabadalah lahum hina idzin, maka memberikan oleh Allah akan dunia bagi sahabat seketika udah takammalat anwaruhum, tataharat asraruhum. Jadi pinter dulu, ilmu dulu. Kalau ilmu udah datang, lalu kaya enak. Kayak Amr bin As, ketika kaya raya, Nabi bilang, ya Amr, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik jatuh di tangan orang baik. Bagus. Maka kata Amr bin As, apa yang dibutuhin Nabi, ambil. Begitu untuk dakwah Islamiyah. Itu para sahabat. Li'annahum law untuha qabla dhalik, karena bahwa para sahabat Nabi itu andai diberikan oleh sahabat akan dunia sebelum yang demikian itu, takammalat anwaruhum la'allaha kana ta'khudhu minhum. Jangan-jangan dunia ada, yaitu ada oleh dunia itu mempengaruhi kepada sahabat. Falamma utuha ba'da tamkin warusukh fil yaqin, dan tatkala diberikan sahabat akan dunia sesudah kemantapan iman dan mengakar pada keyakinan, tasarrafu fiha tasarrufal khazin al amin, maka berdaya guna oleh sahabat pada dunia seperti berdaya gunanya kasir yang terpercaya. Maka sahabat Nabi itu menjadi kasir Allah, membantu para hamba-hamba Allah. Itulah yang Nabi sering dengung-dengungkan, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi ghausul ibad namanya, nolongin orang-orang. Itulah begitu kerjaannya para sahabat. Wamtasalu fiha qaula rabbil alamin, mereka menjunjung tinggi pada dunia akan firman-Nya Tuhan semesta alam. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, infakkan olehmu dari apa yang menjadikan oleh Allah akan kamu mustakhlifina, akan meninggalkan harta benda padanya. Infakkan, mereka berinfak. Kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ala kulli hal, ad-dunya fi aidil ashab la fi qulubihim. Dunia itu adanya di tangan para sahabat Nabi, tidak pernah masuk ke dalam kolbunya para sahabat Rasulullah. Fakanatid dunya fi aidis sahabah la fi qulubihim, maka ada oleh dunia yaitu pada tangan para sahabat, tidak di dalam kolbu para sahabat.
Wa yakfika fi dzalik, dan memadai akan dikau pada yang demikian itu dunia di tangan. Khuruju Umar bin Khattab, akan mengeluarkannya Umar bin Khattab radhiyallahu an nisfi malih, dari setengah kekayaannya Umar untuk dakwah Islamiyah. Wa khuruju Abi Bakrin radhiyallahu an malih kullih, dan mengeluarkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dari harta bendanya seluruhnya buat dakwah Islamiyah. Ini contoh kita begitu. Bini kita enggak bisa, jiwanya belum tentu seperti kita, harus dilatih. Kalau bini kita enggak, ada yang bini kita kayak bininya Umar, ada bininya orang tuh kayak bininya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu mau ngasih setengah, kata bininya, jangan setengah, bantu Rasul mah buat agama semuanya bang. Didukung oleh bininya. Kalau bini kita kan enggak begitu, mau ngasih setengah, banyak amat, begitu. Oh, udahlah, kita kelasnya sesenti aja, begitu, jangan gede-gede, begitu. Bininya lain itu, bininya itu Umar itu. Jadi gambaran-gambaran para sahabat Rasulullah SAW. Wa khuruju Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an sab'imiati ba'irin mawfuratin bil ahmad, dan mengeluarkannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu daripada 700 unta yang dipenuhi dengan muatan-muatan. Jadi itu waktu perang Badar segala macam itu, buat perang sekali itu keluarin unta 700, kasih begitu. Itu bukan unta kosong, ama isi-isinya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu menggaji perang Badar, termasuk Sayyidina Utsman aja dapat dari gajinya Abdurrahman bin Auf. Jadi yang perang Badarnya ada berapa yang masih hidup? Kata Abdurrahman bin Auf, coba hitung, ternyata ada 100 dari 313. Satu orang 4.000 dinar. Kasih. Itu tiap bulan nih gaji. Tiap bulan gaji. Pokoknya samain semuanya. Tiap bulan. Begitu. Tiap bulan gaji. Pokoknya satu bulan itu gaji 500 juta. Yang perang Badar waktu itu. Tiap bulan. Apa nggak kaya itu, saudara? Saking kayanya Abdurrahman bin Auf, terima kasihnya sama yang perang Badar. Itu begitu. Wa tajhiju Utsman bin Affan radhiyallahu jaisal usra, dan mempersiapkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu akan bala tentara di kala susah. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan waktu kesulitan mau perang? Sayyidina Utsman datang kepada Rasulullah, ngasih 1000 dinar. Ini Nabi buat perang, nih sahabat, begitu. Sayyidina Utsman itu kayak begitu, triliunan. Ila khairi dzalika min af'alihim, sampai sedemikian itu daripada perbuatan-perbuatan para sahabat. Wasani ahwalihim, dan luhurnya hal ikhwal para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Fatadammanatil ayatul bayinat, maka mengandung oleh tanda-tanda kebesaran para sahabat yang nyata ini at-tazkiyata li dhawahirihim, akan kesucian bagi lahiriah para sahabat, wasarairihim, dan batiniah para sahabat, wa isbata mahamidihim, dan menetapkan pujian-pujian pada para sahabat, wa mafakhirihim, dan kebesaran-kebesaran para sahabat. Faqad tabayyana min hadza, maka sungguh telah nyata dan jelas dari ini uraian anna tadbiru ala qismaini, akan bahwasanya tadbir, perencanaan, pengaturan itu atas dua bagian. Tadbirud dunya lid dunya, pertama mengatur dunia untuk dunia, kama huwa halu ahlil qati'atil ghafilin, sebagaimana dia adalah sikap hidupnya orang yang putus dari Allah yang lalai. Wa tadbirud dunya lil akhirah, dan mengatur dunia untuk akhirat, kahali sahabatil akramin, seperti sikap hidupnya para sahabat yang mulia-mulia, wassalafis salihin, dan para salaf yang saleh-saleh radhiyallahu anhum ajmain. Moga-moga meridai Allah kepada mereka sahabat dan salafus saleh wajah ajmain seluruhnya, waja'alana mimman iqtada bim ajmain, dan menjadikan Allah akan kita mimman iqtada, daripada orang yang mentauladani oleh orang bihim, dengan para sahabat. Amin amin ya rabbal alamin.
Apa terusannya? Faslun. Terus faslun nadhkuru fihi munajatal haqqi subhanahu wa ta'ala li 'abdihi ala alsinati hawatifil haqaiqi fi sya'ni tadbiri war rizqi. Adapun ini pasal tentang intuisi, bisikan-bisikan suara